Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Allaqa bainana wa allafa baina qulubina, yang telah mempertemukan kita dan mempersatukan hati kita. Alhamdulillah, malam hari ini Allah temukan kita di masjid yang sangat-sangat baik ini, yaitu Masjid Darul Aman. Mudah-mudahan dengan ini kita semua jemaah tamu Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, dan semua apa yang kita niatkan Allah sampaikan hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya saya kepada pengurus Masjid Darul Aman serta panitia, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya dikarenakan alam. Maklum kalau hari hujan Panam macet, nah, kan? Pindah Jakarta ke Panam. Tadi ambola barangke Bapak Ibu jam 7 kurang tadi suananya dari rumah. Kalau diperkirakan setengah 8 kurang udah sampai di masjid kita ini. Tapi mulai dari Jayen sampai perputar ke stadion macet Pak Bapak. Makanya alhamdulillah saya terima kasih kepada panitia tadi siang menghubungi juga, dan tadi sudah saya bilang kepada panitia saya macet, kalau bisa lanjut aja dulu. Kalau sampai insya Allah tibo kan gitu. Ya. Alhamdulillah lai tibojo di siku. Ibu dan setia menunggu kita ya. Saya anggap ini saya seperti malam kemarin Ibu Bapak. Malam kemarin saya ceramah habis isya di Sudirman. Habis itu berangkat nuzul Quran di Garuda Sakti. Setelah tarawih juga. Sekarang ternyata nuzul Quran juga nampak kayaknya. Jadi alhamdulillah ya, habis tarawih ini, dan di sini saya lihat luar biasa pengurusnya ya. Masjid kita pakai umbul-umbul luar biasa itu kan. Di luar tadi ada parkiran juga. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan pengurus masjid, panitia Ramadan semuanya Allah berikan kekuatan dan Allah kayakan dan Allah masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau masuk surga aja amboy Pak ya, insyaallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita malam ini saya dikasih amanah oleh IKMI Kota Pekanbaru tentang negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tentang negeri yang aman, yang berkah dan Allah ampun. Saya mulai jam 9 di jam saya, di sini jam 9 kurang 5. Memang agak beda sedikit jam saya, jam pulang agak cepat ya. Jadi di sini sudah ada Ramadan santapan, ada santapan ini. Oh, ada di luar ya. Santapan rohani Ramadan 15 menit. Jam 9 lewat 15 atau di sini lebih-lebih sedikit apa-apa Pak ya. Insyaallah. Karena kita sudah tarawih kan? Sudah tarawih. Kalau ada yang bertanya nanti boleh dijawab sendiri. Insyaallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna, kalau seandainya ahlal qura, penduduk satu kampung. Kalau sini pamannya penduduk perumahan Marsan pamannya Pak. Amanu wattaqau, kata Allah, mereka beriman dan bertakwa. Ya. Jelas, wattaqau ini bukan satu tapi banyak dia. Kalau orang kampung itu, ini ada dalam bahasa Arab itu kuro itu adalah koryah itu kampung. Kalau bertanya orang pasti di mana kampuang gitu kan. Tidak pernah ditanya di mana kotamu kan gitu kan. Tapi ditanya di mana kampungmu.
Nah, kampung itu dalam bahasa Arab ada 3. Satu namanya qaryah. Yang kedua namanya bilad. Kalau ditanya orang Arab biasanya min aina biladika? Dari mana asalmu? Bilad itu artinya negara. Baldatun yang ayat ini nanti. Ada yang ketiga namanya darul. Ini darul itu kampung juga artinya, Pak. Darul, aman. Artinya juga termasuk kampung yang aman atau rumah yang aman. Oke, masuk kita ke pembahasan. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada 2 syara ini, la fatahna kata Allah. Allah sungguh Allah telah membukakan. Ini Bapak Ibu, luar biasa ayat ini. La fatahna. Artinya di sini kalau dalam bahasa Arab Bapak Ibu yang saya muliakan itu adalah fi'il madhi. Artinya telah Allah tetapkan. Contoh, Ustadz Mudaris telah ditetapkan oleh IKMI Kota Pekanbaru jadwalnya malam ke-18 di Masjid Darul Iman. Itu ditetapkan di malam itu atau sebelum itu atau setelah itu Bapak Ibu? Sebelum ya? Jauh-jauh sebelum Ramadan sudah ditulis. Berarti kenapa itu namanya fi'il madhi? Artinya sesuatu yang telah Allah tetapkan yang berlalu. Nah, bedanya. Di sini kalau orang yang beriman, kita ini nih. Alhamdulillah ibu bapak tersentuh hatinya untuk ke masjid. Banyak orang di luar nggak ke masjid Bapak Ibu. Terlambat. Kita alhamdulillah ini bersyukur kita. Kenapa? Karena nikmat yang paling besar itu adalah Allah berikan kesempatan untuk kita berdialog dengan Allah. Kata Ibnu Qayyim. Ada seorang orang kaya di masa abad ke-7, dia hilangkan semua hartanya. Inilah kenapa? Karena hartanya itu yang menjauhkan dia daripada Allah. Dan ada salah seorang pejabat langsung kepada saya setelah saya mengaji tentang dunia. Dia bilang, ya Ustadz, ternyata selama ini jabatan saya ini menjauhkan diri saya daripada Allah. Lalu apa yang perlu saya buat ya Ustadz? Apakah saya tinggalkan jabatan ini? Saya nggak sebutkan jabatannya. Apakah saya tinggalkan sambil dia hampir dengan 1 jam menangis di depan saya Bapak Ibu? Kenapa? Karena tidak ada yang kita bawa di muka bumi ini kecuali amal yang baik, amal soleh. Salat tarawih Bapak Ibu tadi itulah yang akan kita bawa. Rumah akan kita tinggalkan. Anak istri akan kita tinggalkan. Kalau ibu-ibu suami akan tinggalkan. Walaupun sehidup semati pasti 2. 1 hidup, 1 mati. Kan gitu. Memang sehidup semati. Artinya, makanya ketika umrah dan haji itu saya selalu membilang kepada jemaah ketika bulan kemarin saya balik juga dari Mekah Bapak Ibu, saya bilang ketika sudah berpakaian hanya 2 lembar Bapak kan 2 lembar kan, ihram itu kan, saya bilang mana jabatan selama ini, mana kekayaan selama ini, mana kunci mobil mana, ya kunci rumah yang bagus itu mana, kunci gudang mana, kunci berangkas mana. Dikala itu menjawab di hatinya, jawablah di hati, tidak ada di hadapan Allah satupun. Yang ada di hadapan Allah adalah yang kita baca Al-Quran, yang kita laksanakan sholat tarawih, dan kita laksanakan puasa, dan insya Allah kita laksanakan nanti zakat. Ini makanya bersyukur Bapak Ibu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tetap istighfar ya Rasulullah? Engkau sudah dijamin masuk surga. Rasulullah dijamin masuk surga kan? Apa jawaban Rasulullah? Wallahi, wallahi, wallahi. 3 kali Rasulullah bersumpah Pak. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ini la adkhulal jannah. Sesungguhnya saya tidak akan bisa masuk ke dalam surga bi amali, dengan amal saya. Wa adkhulul jannah birrahmatillah, min rahmatillah. Dan aku masuk surga kata Allah atas sayangnya Allah. Kalau Allah sayang sama kita, kalau Allah cinta sama kita, insya Allah apapun yang kita rasakan Allah akan ambil.
sakit, kan gitu Bapak Ibu. Sakit akan Allah sehatkan. Iya kan? Apalagi kini penyakit banyak ya, Pak. Kalau di kaki namanya penyakit apa, Bu? Asam urat, kan gitu kan? Kalau di paru apa namanya? Asam lambung. Kalau di kerangkungan asam padeh. Kalau di muka Bapak Ibu masam-masam ya. Jadi dengan penyakit tadi itu Allah Subhanahu wa taala kita ambil wuduk di malam hari, lalu kita ambil wuduk, lalu kita salat hajat 2 rakaat, menangis kita di hadapan Allah. Setelah itu ya Allah, saya sakit ya Allah. Saya ingin salat dengan baik ya Allah. Saya ingin ya Allah beribadah ya Allah. Engkau Maha Penyembuh ya Allah. Besoknya kita berobat, kita tetap ikhtiar, dan yang akan menyembuhkan itu adalah Allah. Cuman mintanya dengan bahasa yang kita pahami. Mohon maaf Bapak Ibu. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Siapa saja yang minta padaku, mintalah padaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Ini Allah yang mengatakan, bukan saya Bapak Ibu. Allah yang mengatakan. Siapa yang minta, pasti Allah akan kabulkan. Lalu selama ini banyak doa saya Ustaz, tapi nggak pernah dikabulkan. Yang salah siapa? Kita. Mohon maaf, selama ini yang kita minta, adakah yang kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan? Mohon maaf, ada salah seorang imam. Ya, salah seorang imam mahasiswa di UIN waktu saya ngajar dulu. Karena mahasiswa saya bilang, ya, ternyata yang dimintanya apa, Pak? Allahumma hablana min azwajina dzurriatan. Ya Allah, apa arti bahasa kitanya? Ya Allah, beri kami ya Allah anak yang soleh. Setelah jadi imam saya tegur, "Woi, kamu baca apa tadi? Doa apa tadi?" Doa itu Ustaz. Doa itu tahu nggak? Minta anak Ustaz. Kamu udah punya istri belum? Belum. Gimana dapat anak itu kan? Anak diminta, istri tidak ada, Pak. Nah, ini maksud saya kayak gini. Artinya kita mendoa bahasa Arab, tapi kadang-kadang mohon maaf tidak paham. Maksudnya gimana? Ud'uni astajib lakum, minta kepada aku kabulkan. Minta Pak. Sakit kita draft penyakit. Habis itu lebaran apa yang butuhkan? Ya, saya tadi minta aja kepada Allah. Ya Allah, yang penting saya sampai ke Masjid Darul Aman sudahlah. Ceramah nggak apa-apa. Itu aja. Tapi bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ambo pernah Pak Ibu, mohon maaf, bahasa Minang minta ke Allah cok bana. Penambo dari Solo kan? Penambo di Makkah kurang pitih 5 juta Pak Ibu. Ya, 5 juta kurang pitih Pak. Ambo buktikan waktu itu. Ambil wudhu, habis itu ambo tawaf waktu 2023 ambo dari Mesir, ya, dari Mesir ke Mekah, pergi umrah pertama. Maka pulang dari Makkah ke Mesir kuliah kan? Kuliah di Al-Azhar. Pas kemulang pitih kurang 5 juta. Kurang duit 5 juta, habis itu saya sholat, saya ambil wudhu, habis itu tawaf, saya ambil di posisi, kalau kayak gini, sebenarnya sini posisi multazam. Kayak gitu kan? Di sini Hajar Aswad, di sini pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dan multazam, dan Hajar Aswad, itulah multazam. Di kala itu saya minta kepada Allah, ya Allah, ini ambo ini di muka multazam. Ambo minta piti ya Allah 5 juta besok pagi. Gitu ya? Baik, Pak. 5 juta besok pagi. Ada inti situ tuh. Pertama, angkonya jaleh. Yang kedua, waktunya jelas. Kayak gitu. Kata apa? Habis itu aja mau ulang terus. Sampai selesai dan sampai puas. Habis itu dengan izin Allah, memang Allah luar biasa, Bu. Kalau jelas proposal kita, jelas yang kita minta, Allah kasih juga. Ternyata alhamdulillah dengan izin Allah, bertemu dengan orang baik. Dikasihlah saya amplop. Amplop isinya bara. Setelah saya lihat ternyata memang luar biasa izin Allah, pas 5 juta. Ini hebatnya. Ya. Ini astajib lakum itu kan. Setan bisi-bisiknya. Ada minta 50 juta batang kan gitu kan. Kok 5 juta aja minta gitu. Itu setan namanya itu. Dapat ciek nak 2 nak 3 tu setan. Jadi kalau ada bapak diagih istri pemain kau 1 juta untuk beli, kau 1 juta untuk beli baju raya contoh kan.
Besoknya dah habis bang, minta 1 juta lagi. Bisik-bisik lagi suaminya begitu ini. Jangan dibilang setan pula itu kan. Ini maksudnya itu adalah setan itu menggelincirkan dari yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada tadi. Kalau kita yakin kepada Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa Allah, fatahna, kata Allah, aku akan bukakan. 3 makna di sini Pak Ibu. Allah fatahna ini. Yang pertama maknanya adalah Allah telah sediakan kepada kita berkah. Ini hebatnya. Bukan rezeki. Ini beda Pak. Rezeki dengan berkah beda dia. Kalau rezeki itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar solusinya masalahnya, lalu Allah kasih rezeki. Kalau rezeki itu sesuatu yang kita butuhkan. Kalau kita sakit, sehat rezeki kita. Kalau kita sempit, lapang rezeki kita. Kalau nggak punya duit, baru pitih rezeki kita, gitu kan? Artinya rezeki itu sesuatu yang kita butuhkan. Tapi kalau berkah beda dia. Kalau berkah sesuatu yang telah Allah kasih sama kita dan itu Allah cukupkan untuk kita. Ini bedanya. Berkah. Pak Mo, kita ada duit 5 juta. THR contohnya. Dengan 5 juta itu karena Fulan bin Fulan dia bertakwa dan dia yakin kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, yang 5 juta ini menjadi berkah dia. Berkah di sini ini adalah cukup untuk kebutuhannya. Dia pergi pulang kampung cukup. Nak beli kue cukup. Nak beli baju lebaran cukup. Nak bawa anak jalan-jalan cukup. Cukup terus dia. Tapi kalau tidak berkah, mohon maaf, 10 juta. 10 juta Pak. Duit yang sudah dikasih. Kalau nggak berkah, pergi keluar sebentar. Atau pergi ke pasar sebentar. Tang. Jatuh ban mobil. Kan gitu kan? Atau tersenggol orang lain, atau kita disenggol, atau yang lain-lain lah hal yang demikian, atau jatuh kaki kita sedikit, masuk ke lubang, di bawah lubang itu ada paku, atau pas jalan tergelincir kita, berobatlah ke dokter, atau segala macam. Pokoknya Allah habiskan dengan duit yang 5 juta itu, Allah habiskan. Itu namanya tidak berkah. Makanya ya Allah, Allah merzukna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah, kasihlah kami rezeki yang halal, yang baik dan Kalau di Masjid Darul Aman ini, di Perumahan Marsan ini, insya Allah ini rezekinya berkah-berkah nih. Alhamdulillah nyaman di sini. Masjidnya pakai TV kayak di Masjidil Haram, catnya kayak di Masjid Kuba putih pula, gitu kan? Bersih. Dan insya Allah penduduk di sekitar masjid ini, pengurus masjid, insya Allah ini insya Allah rezeki yang berkah. Kenapa saya bilang seperti itu? Mohon maaf, kadang-kadang ada dia di sekelilingnya orang kaya, tapi masjidnya tidak terurus. Kalau rumah Allah tidak terurus Pak, maka Allah marah sama kita. Kan gitu kan? Sama kita titipkan rumah sama anak kita sudah kita titipkan, terlalu tidak dirawatnya, tidak pernah disapunya, tidak pernah dibersihkannya, tidak pernah. Kira-kira kita marah atau tidak? Begitu juga Allah. Ketika kita pelihara masjid Allah, lalu kita nyamankan hamba Allah di sini duduk, ini luar biasa Pak. Orang-orang yang berperan untuk itu, ya Allah, saya yakin orang-orang yang seperti ini akan Allah kasih rezeki yang berkah. La fatahna, ini pertama. Allah telah sediakan. Yang kedua, Allah kasih kecukupan untuk kita. La fatahna. Dan yang ketiga, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Ada yang ketiga. Allah sediakan keberkahan itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Contohnya namanya siapa? Ya, Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan, gitu kan? Artinya namanya siapa? Setelah Allah berikan itu, Allah catat itu namanya la fatahna alaihim barakatim minas sama, di langit. Di langit itu maksudnya adalah di Baitul Izzah, Pak. Jadi nama kita masing-masing sudah ada di Baitul Izzah. Tunggu perintah Allah, wahai Jibril, tolong sampaikan itu kepada orang yang syanu dan bin syanu hambaku. Kan gitu, dalam riwayat seperti itu. Ringkasnya adalah ketika kita
sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita sudah yakin dengan ayat ini. Satu, amanu, yakin. Yang kedua, wattaqu, kita takut kepada Allah. Lalu kita yakin Allah sudah sediakan keberkahan di langit. Jadi langit di Baitul Izzah, di langit itu sudah Allah tentukan sama kita, tinggal kita tunggu paket lagi, paketnya ekspres lagi, kan gitu. Ada orang bilang, masa bisa aja datang paket Ustaz tanpa kita bekerja? Sekarang udah bisa, Pak. Ada kita umpamanya di mobil, di rumah, pesan di daerah sini, jadi aja tuh, datang dia, kue apa kita minta, martabak Mesir, martabak Bangka, macam-macam kan. Nah, tapi lewat aplikasi kan gitu kan. Kerja kita apa enggak, Bapak Ibu? Supaya saya tanya, kita kerja apa enggak paket itu? Enggak kerja. Cuma lewat HP, lewat di rumah kita saja. Belanja ibu-ibu di aplikasi Shopee, Lazada, segala macam itu kan. Datanglah, tek, datanglah baju. Kan gitu tuh. Bekerja apa enggak? Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang sudah terjawab bahwa ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa memberikan kepada hambanya, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Ya Allah, cuman kadang-kadang kapan kita merasakan, wallahu a'lam bisawab, Allah yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Kalau ada orang yang tahu, mungkin saya tidak bisa mempelajari ilmu itu. Kenapa? Karena sesuatu ilmu Allah, apa itu? Yang pertama adalah mati nggak ada orang yang tahu. Kalau ada dokter mengatakan, Pak, Bapak ini sudah komplikasi ya, pokoknya sudah banyak lah itu kan. Kalau nggak salah sebulan lagi mati, jangan yakin. Ada itu, saya nggak kisahnya, saya nggak apalagi pasti lagi ada nenek-nenek dia sakit dia. Dokter ke dokter katanya, kalau seandainya ini nenek ini udah mati sebulan lagi, apa kata nenek tadi? Anak dokter kan, yang menentukan mati itu Allah. Mungkin anak-anak dulu yang mati, bukan saya. Ternyata memang iya, dokter itu mati dulu daripada dia. Itu. Periksa lagi bulan depan ada lagi dokter. Dokter itu mengatakan kalau begitu, ibu kalau seperti ini, nenek ini, ama ini, kalau seperti ini mati gini sebulan lagi. Karena ilmu dokter seperti itu kan. Ternyata setelah itu dokter tadi itu mati. Yang ketiga, apa kata dia? Hati-hati ya. Saya sudah 2 dokter loh yang bilang sama saya mati, dia mati duluan. Kamu yang ketiga nanti. Oh, enggak, Pak. Itu kan. Enggak. Artinya mati itu enggak ada yang tahu gitu kan. Dokter tidak bisa, ustadz pun nggak tahu, apapun manusia nggak tahu kapan matinya tuh Bapak Ibu. Jadi berbanggalah kita, mati itu Allah yang tahu, nggak usah kita pikirkan. Suka nggak suka pasti mati gitu, kan gitu tuh. Mati nggak usah kita pikirkan. Yang kedua adalah ilmu Allah itu adalah rezeki. Rezeki itu ilmu Allah. Kadang-kadang mohon maaf orang terlalu memikirkan rezeki, itu bukan ilmu kita. Ilmu kita hanya bekerja, gitu kan? Berusaha. Fantasiru fil ardi. Berusahalah, bertebalalah di muka bumi. Semuanya Allah yang ngasih. Yang ketiga, apa ilmu Allah itu? Di antaranya adalah hari kiamat. Kapan hari kiamat? Nggak tahu orang. Jadi kalau ada tukang-tukang ramal hari kiamat, ternyata dia mati duluan kan? Udah banyak tukang ramal mati. Ya, nggak tobat-tobat juga yang baru-baru nggak jelas. Jadi jemaah yang saya muliakan, yang keempat kalau nggak salah, apa yang akan terjadi besok itu dalam surah Al-Luqman itu. Ya, surah ke-31. Ya, maksud saya di sini adalah Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama, untuk khusus negeri yang Allah berkahi. Negeri yang Allah berkahi, negeri yang paling berkah di sini adalah negeri kita Indonesia. Saya percaya, Pak. Indonesia negeri yang paling berkah di dunia, Pak. Negeri yang paling kaya di dunia adalah di Indonesia. Ustaz, kenapa kita miskin, Ustaz? Kan gitu pertanyaannya. Sebab Bapak Ibu yang saya muliakan, di Indonesia kita tidak perlu bertanam, kita cukup lemparkan ubi bisa tumbuh. Di bawah minyak, di atas minyak. Indonesia negeri terkaya. Kalau seandainya kita sadar negeri kita yang terkaya, maka kita akan menjadi orang yang raja di dunia ini. Makanya Indonesia ini direbut, Pak. Direbut oleh orang luar negeri. Mohon maaf, ini kita aja yang tahu ya. Ya,
Mudah-mudahan ada rekaman nih. Di Arab cuman ada minyak. Di Arab cuman ada minyak. Tapi mau maaf, mereka gaji anak-anak SMP yang hanya atas. Jadi kalau di Arab Saudi, Pak Ibu yang saya muliakan, pemainnya minta buka toko. Kita buka toko, buka toko di luar pemain, atau di Ramayana, atau di mall lah pemainnya. Itu wajib ada orang Arab satu. Satu orang luar, satu orang Arab. Kalau buka perusahaan di Arab, buka perusahaan Pak, di Arab Saudi, wajib satu orang ajami namanya, orang luar Arab, dua orang Arab asli. Itu syarat undang-undang Raja Arab. Gajinya berapa Pak? Gajinya kalau dirupiahkan 25 juta satu bulan Pak. Tamat SMA. Tidak kerja dia. Itu hanya satu penghasilan minyak. Minyak. Kita di Indonesia bukan hanya minyak, semuanya minyak itu yang sudah mahal di Indonesia, gitu kan? Yang sudah antrian di Indonesia. Artinya kita di Indonesia ini, kalau saya lihat, ini saya pribadi, saya mungkin nggak tahu juga, mudah-mudahan salah ya. Saya lihat kita di Indonesia ini luar biasa Allah kasih nikmat. Udara standar. Kalau di Mesir dulu 4 bulan musim panas, 4 bulan musim dingin, 4 bulan musim semi. Musim panas nggak ada orang kuliah Bapak Ibu. 4 bulan libur tuh, total libur. Mulai dari TK sampai S3. Nggak ada kuliah. Indonesia nggak ada itu, kecuali corona. Artinya di Indonesia ini kita sangat nyaman, dan penduduknya itu di Indonesia jarang yang nakal. Artinya kalau di luar luar biasa. Tapi saya nggak sebut negaranya. Tapi saya yakin, saya sebagai orang Indonesia, 110 negara kuliah saya di Al-Azhar, saya bangga menjadi orang Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia yang terbanyak umat Islam di dunia adalah di negara Indonesia. Di dunia Bapak Ibu, yang terbanyak umat Islam adalah di negara kita Indonesia. Dan alhamdulillah di Indonesia yang paling termudah hafal di dunia adalah Indonesia hafal Al-Quran. Hanya 4 tahun sudah hafal Al-Quran, tapi tidak ekspos di media. Indonesia. Dan Indonesia juga di waktu saya di Mesir 2004, Indonesia juara 1 cerdas cermat Al-Quran dan hadis. Indonesia juara 1 dari 110 negara. Tidak pernah diekspos di media. Artinya kita orang Indonesia luar biasa pintar-pintarnya. Makanya Indonesia salah satu negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, salah satu calonnya adalah kita di Indonesia. Mudah-mudahan kita bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, Allah berikan keberkahan dari langit dan Allah sampaikan sama kita, karena itulah yang kita tunggu-tunggu sesuai dengan tema kita di malam hari ini. Kalau belum terasa, rasakan aja, insya Allah. Jadi mudah-mudahan mungkin hanya itu, karena waktu kita sudah hampir 30 menit saya ceramah. Yang jelas adalah 3, yakin kita ketika kita menjadi negeri atau kampung yang sudah beriman dan bertakwa, Allah akan berikan keberkahan. Sebaliknya, kalau negeri itu sudah ada maksiat, terutama zina, 40 ke kanan, 40 rumah maksudnya ya, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Kena balanya. Bukan langsung diturunkan batu di atas, enggak. Tapi Allah gersangkan daerah itu. Allah gersangkan dari keberkahan. Bukan masalah bertambah duit, tidak. Rekening bertambah. Rumah makin bagus. Mobil makin bertambah. Tapi keberkahan yang Allah cabut. Mudah-mudahan di perumahan Marsan ini, terutama bapak-bapak yang saya sayangi, ibu-ibu yang saya sayangi, dan hamba Allah yang baik, yang hadir di malam hari ini, apa yang telah Allah titipkan sama kita, Allah kasih keberkahan. Allah kasih keberkahan. Apa yang telah Allah berikan sama kita sampai hari ini, Allah kasih keberkahan sesama kita. Mudah-mudahan. Kalau berkah sudah ada di dalam diri kita, Bapak Ibu yang saya muliakan, insya Allah
akan merasa cukup dan akan Allah cukupkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pesan-pesan ini, karena waktu juga yang membatasi kita. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Yang jelas al-haqqu minallah, yang benar itu adalah dari Allah, wal batil minni, yang salah itu adalah dari saya. Wallahu ila muwaffiq thoriq, dan Allah yang akan memberikan kita kepada jalan yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.